Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feta Ali Fikri dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenali kepribadian keluarga dari matkul psikologi kepribadian. Di sini saya akan membahas tentang apa sih itu keluarga dan apa sih pengaruh kepribadian dalam masa perkembangan anak dan sebagainya. Di sini yang terpenting yaitu dari orang tuanya sangat penting karena orang tua itu yaitu sebagai figur untuk anak dalam membentuk kepribadian Muslim. Dalam membentuk kepribadian anak dibutuhkan untuk dikenalkan agama secara kontinu kepada anak agar menjadi sosok yang baik, kuat, dan percaya diri dan soleh. Mendidik anak dari usia dini itu sangat penting karena itu akan mempengaruhi masa pertumbuhan anak. Lanjut ke keluarga. Keluarga merupakan salah satu dasar untuk melahirkan masyarakat. Keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil dan juga disebut kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan perkembangan individu sering dikenal dengan sebutan primary group. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 58 itu dijelaskan bahwa tentang bagaimana cara untuk menjadi pribadi yang Muslim, pribadi yang baik dan soleh. Nah, di sini juga membahas tentang, di makalah saya juga membahas tentang faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi kepribadian Muslim, terus peran keluarga dalam bentuk kepribadian Muslim ada anak, dan fungsi, dan yang terakhir yaitu metode atau model komunikasi. Nah, di sini saya akan apa saja sih kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian seorang Muslim yaitu sebelumnya ke arah situ kita akan membahas tentang apa sih faktor-faktor kepribadian Muslim. Nah, faktor-faktor itu ialah faktor personalitas dan faktor lingkungan. Tetapi temuan penelitian ini banyak menunjukkan bahwa faktor lingkungan yang membentuk kepribadian anak. Faktor lingkungan dalam pengembangan kepribadian anak tidak lepas dari personalitas dan pola asuh dalam keluarga turut menjadi salah satu pembentukan kepribadian anak. Menurut Zakia Derajat, orang tua ialah pembina pribadi yang pertama dalam hidup anak. Nah, sementara faktor yang pertama itu faktor lingkungan keluarga. Dalam membentuk kepribadian keluarga, yang pertama yaitu yang berpengaruh yaitu lingkungan keluarga. Kepribadian memiliki sifat dinamis. Kepribadian diterima sepenuhnya sebagai suatu tipe kepribadian memiliki ciri-ciri khas diantaranya. Jadi kepribadian keluarga ini juga mempunyai ciri-ciri khas. Yang pertama yaitu ada adanya hubungan berpasangan antara kedua jenis kelamin, adanya perkawinan yang mengkokohkan hubungan tersebut, pengakuan terhadap keturunan, kehidupan ekonomi bersama, dan yang terakhir kehidupan berumah tangga. Dan yang kedua faktor yang membentuk kepribadian seorang anak atau di dalam keluarga itu lingkungan sekolah. Lingkungan merupakan tempat kedua peserta didik dalam melakukan proses sosialisasi pendidikan setelah keluarganya. Dan yang terakhir dari faktor yaitu faktor bentuk kepribadian anak, lingkungan masyarakat. Konteks pendidikan masyarakat merupakan lingkungan kerja ketiga setelah keluarga dan sekolah. Ketiganya haruslah memiliki keseragaman dalam mengarahkan anak untuk tercapainya orientasi pendidikan. Jika satu timpang, maka yang lain ikut timpang. Nah, peran keluarga juga dalam membentuk kepribadian Muslim anak juga disebutkan di sini bahwa yang pertama yaitu peran orang tua dalam menumbuhkan keimanan anak. Maksudnya di sini menumbuhkan keimanan itu yaitu dengan membukakan hati bagi iman yang sempurna dan agama yang nyata.
Nah, dari kecil anak juga harus diajarkan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan cakap dalam menjalankan perintah-perintahnya dengan baik. Nah, yang kedua, dalam kepribadian muslim itu peran orang tua atau keluarga dalam pendidikan akhlak anak juga sangat penting. Di sini pendidikan dan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat. Akhlak ialah salah satu dari akidah dan syariah. Bahwa akidah dan syariah mukmin yang paling sempurna akhlaknya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, di sini peran orang tua keluarga dalam pendidikan akhlak yang dimaksud yaitu dari kecil anak harus dididik cara sopan, gimana cara menjadi mukmin yang baik, gimana cara bahwa menyadari bahwa iman akan mampu membentengi dirinya dan sebagainya, dan menghindari dari perbuatan yang tercela. Dan yang ketiga yaitu peran orang tua dalam menjalankan hukum Islam. Di sini disebutkan bahwa keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah dan harus menjadikan rumah yang islami. Baik itu menyibukkan diri dengan terus membaca zikir, membaca Quran, menjaga hati, menjaga lisan, mendirikan sholat, dan pembiasaan keseharian seorang mukmin. Nah, di sini juga ada disebutkan bahwa fungsi keluarga dalam mendidik dan membentuk kepribadian anak yaitu keluarga merupakan lingkungan sebagai pengalaman pertama. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa keluarga adalah rumah pertama buat anak untuk mencari pengalaman atau belajar atau rumah pertama untuk membentuk kepribadian dirinya. Nah, yang kedua yaitu anggota keluarga. Termasuk kedua orang tua dapat menjamin usia anak. Nah, di sini juga disebutkan bahwa anggota keluarga juga dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak. Dan yang ketiga yaitu keluarga dapat bertanggung jawab dan saling memberi motivasi. Di sini keluarga dan maksudnya dalam bertanggung jawab itu adalah memberikan dorongan kepada anak supaya tidak down atau memberikan reward kepada anaknya. Yang keempat, keluarga dapat menyatakan dasar-dasar pendidikan agama dari sejak kecil. Anak harus dididik dengan baik sesuai ajaran agama Islam dan agar dia bisa menjadi pribadi yang mukmin dan akan memberikan manfaat yang baik kepada orang serta menjadi anak yang soleh, mempunyai iman yang kuat dan ketakwaan yang baik serta menjadi pribadi yang baik maupun di dunia dan di akhirat. Sebagai dasar untuk yang kelima yaitu sebagai dasar untuk menanamkan pendidikan moral pada anaknya. Moral dalam keluarga adalah pendidikan yang pertama juga. Nah, yang keenam sebagai dasar memberikan pendidikan sosial pada anaknya. Jika anak sudah memasuki lingkungan sosial, maka anak akan mempunyai teman baru. Yang ketujuh, yang terakhir, menjaga kesehatan anak, mengkonsumsi makanan yang baik dan sebagainya. Gitu. Nah, yang terakhir itu ada model atau pola stimulus modal pola komunikasi yang dibentuk dari kepribadian keluarga. Yang pertama ya model stimulus respon. Nah, pola komunikasi ini yang lumrah terjadi dalam keluarga adalah model stimulus ini. Nah, apa itu model stimulus respon? Yaitu pola ini menunjukkan bahwa komunikasi sebagai suatu proses aksi reaksi yang sangat sederhana. Nah, terus model ini juga sesuatu yang bersifat timbal balik dan mempunyai banyak efek, dan setiap efek dapat mengubah tingkah emosi berikutnya. Misalnya, pada saat orang tua melambaikan tangan, anak pun membalasnya dengan lambaikan tangan. Yang model kedua yaitu model ABX. Model ABX dikemukakan oleh Neo Koch dari proses psikologi sosial. Apa itu model FX, model ABX? Nah, mulia menjelaskan bahwa di sini dijelaskan bahwa dalam keluarga, suami istri sering memberikan anaknya, apakah terkait dengan persoalan sikap dan perilaku anak, dan masalah sandang atau pangan, ataupun masalah pendidikan ketika pendidikan kedua orang tua itu berlangsung. Anak sama sekali tidak terlibat dalam pembicaraan itu.
Yang terakhir yaitu model interaksional. Dalam komunikasi manusia yang terjadi antar individu tidak sepihak, tetapi antar individu saling aktif, reflektif, dan kreatif dalam memaknai dan menafsirkan pesan yang dikomunikasikan. Semakin cepat memberikan pemaknaan dan pesan terhadap pesan yang disampaikan. Nah, interaksi berlangsung secara timbal balik dan dinamis. Nah, itu kalau di keluarga saya, alhamdulillah ibu dan bapak saya mendidik saya dengan baik sehingga saya bisa di titik saat ini selalu memberikan dorongan yang baik dan selalu menuruti apa yang anaknya inginkan dan selalu mengerti apa yang anaknya inginkan. Itu adalah menurut saya sesuatu yang saya rasakan sebagai seorang anak dan saya juga sangat berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya sampai di titik ini dan memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa sehingga saya merasa sangat berarti di kehidupan mereka dan saya juga sangat berterima kasih kepada kerabat-kerabat dan keluarga saya setelah sudah memberikan banyak ilmu yang bisa saya dapatkan. Nah, di sini kesimpulan dari ini yaitu anak adalah amanah yang diberikan Allah yang harus diterima dengan segala potensi yang dimilikinya kepada orang tua. Anak juga merupakan cikal bakal penerus kemajuan suatu bangsa dan agama. Untuk itulah penting sekali orang tua dalam memberikan pendidikan yang baik untuk anak agar menjadi pribadi yang tangguh, akhlak mulia, cerdas, dan dapat menyikapi perubahan zaman dengan baik. Keluarga memegang peran penting dalam membentuk pribadi anak. Dan keluarga juga sekaligus sebagai wadah dalam membentuk dan menemukan nilai-nilai yang dibutuhkan sebagai pegangan hidup. Dan juga kesimpulannya yaitu dalam membentuk kepribadian Islam atau membentuk kepribadian itu juga dapat dilakukan dengan berbagai model atau pola komunikasi yang baik. Pasti akan menciptakan pola asuh yang baik. Dan pengasuhan anak akan berhasil dengan baik jika pola komunikasi yang terjadi dengan cinta dan kasih sayang dengan memposisikan anak sebagai subjek yang harus dibina, dibimbing, dan dididik, bukan sebagai objek semata. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.